Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya boleh dicurahkan saat ini agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Karya Doa. Ayat inti Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Berdoa untuk kesembuhan adalah konsep mendasar di sebagian besar kebudayaan. Di sini, di pusat pola hidup Amerika, kami meneruskan tradisi itu. Berdoa kepada Tuhan pencipta kita, meminta Dia untuk menciptakan kembali kesehatan pada pasien kami dan memberi mereka kemauan untuk terus menjalani pola hidup sehat. Dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Kami telah melihat keajaiban luar biasa terjadi hanya dalam beberapa minggu. Banyak yang pulang dengan perbaikan dan pemulihan yang signifikan dalam fisiologi dan biokimia mereka. Ada yang datang kepada kami dalam keadaan yang hanya bisa berjalan beberapa langkah saja, dan ketika kembali sudah mampu berjalan 1 mil sehari. Yang lain membawa 1 koper penuh obat-obatan, kemudian diliputi kegembiraan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. Apa yang kami lakukan dalam hal perubahan pola hidup sangatlah ilmiah. Namun yang menarik bagi saya adalah manfaat doa juga telah terbukti secara ilmiah. Salah satu studi favorit saya mengenai kekuatan doa dimulai pada tahun 1987 bersama Randolph C. Bird, MD, seorang ilmuwan yang beriman. Dia ingin berbuat lebih banyak untuk pasiennya. Dr. Bird tahu bahwa doa bisa efektif. Ia bertanya-tanya, apakah keefektifan doa bisa diukur? Dr. Bird merencanakan dan melaksanakan studi ilmiah untuk menentukan apakah seseorang yang didoakan selama sakitnya atau setelah operasi akan pulih lebih sempurna tanpa rasa sakit dan lebih efektif dibandingkan pasien serupa yang tidak menerima doa syafaat. Selama 10 bulan Dr. Bird dan rekannya mengikuti perkembangan 392 pasien di unit perawatan koroner Rumah Sakit San Francisco. Hasil dari penelitian ini dilaporkan di Southern Medical Journal Juli 1988. Pasien secara acak diatur untuk menerima atau tidak menerima doa syafaat. Ini adalah penelitian yang dirancang dengan baik. Apakah itu pasien ataupun perawat tidak tahu siapa berada di kelompok mana. Analisis data Dr. Bird menunjukkan bahwa setelah masuk ke dalam penelitian yang didoakan dalam kelompok doa, memiliki lebih sedikit gagal jantung kongesti, membutuhkan lebih sedikit diuretik dan terapi antibiotik, memiliki lebih sedikit episode pneumonia, memiliki lebih sedikit serangan jantung, dan lebih jarang diinkubasi dan diberi ventilasi. Dalam 20 dari 26 kategori yang diteliti, pasien yang didoakan melalui doa syafaat sebagai bagian dari pengobatan bernasib lebih baik dibandingkan mereka yang tidak didoakan. Bukankah menarik untuk menyadari bahwa doa saat ini bekerja sama seperti pada zaman Alkitab? Apakah ada seorang yang Anda kenal yang membutuhkan doa Anda? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman saat ini yang boleh menolong kami meyakini bahwa doa umat-umat Tuhan bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Terima kasih karena pelajaran hari ini akan menolong kami semakin meyakini bahwa Tuhan pemilik kami siap melakukan yang terbaik untuk tubuh kami, bahkan untuk hidup kami ini.
Karena itu kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Kiranya hari ini kami berlalu dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan berkat yang melimpah, dan kami boleh kembalikan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.